Di video kita sebelumnya, kita sudah kenalan sama si autopilot canggih di dalam diri kita, yaitu alam bawah sadar. Kita jadi sadar kalau banyak dari hidup kita dijalankan oleh program yang sudah terinstall sejak lama. Mungkin ada program ketakutan dari kejadian waktu kecil, atau program keyakinan yang bilang cari uang itu susah karena kita sering mendengarnya dari orang tua. Atau mungkin program yang membuat kita selalu merasa tidak cukup baik. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, kalau programnya jelek atau sudah usang, apa bisa di-uninstall atau di-update? Jawabannya sangat bisa. Otak kita itu bukan hardware mati. Ia adalah software yang sangat fleksibel dan bisa diperbarui. Dan di obrolan kita selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar bersama cara-cara praktis yang terbukti ampuh untuk menjadi programmer dari pikiran kita sendiri. Sebelum kita masuk ke caranya, kita perlu tahu dulu kenapa kita berubah itu rasanya susah. Kenapa cuma bilang aku percaya diri di depan cermin kadang gak mempan. Bayangkan antara pikiran sadar atau kita sebut kapten kapal dan alam bawah sadar atau kita sebut kru dan ruang mesin, itu ada semacam penjaga gerbang atau satpam. Para psikolog menyebutnya the critical factor. Tugas si satpam ini adalah menyaring informasi. Kalau ada informasi baru yang mau masuk ke alam bawah sadar, si satpam akan ngecek dulu. Ini sesuai nggak sama data yang udah ada di dalam. Jadi saat kamu atau pikiran sadar bilang, aku kaya dan sukses, si satpam lihat ke dalam gudang data atau alam bawah sadar dan menemukan program lama yang bilang cari uang itu susah. Jadi si satpam langsung teriak, bohong, informasi ini ditolak. Makanya perubahan tidak terjadi. Jadi tujuan kita bukan melawan si satpam. Tujuan kita adalah mencari cara untuk melewati dia dan langsung berbicara dengan kru di ruang mesin. Ada dua kunci emas yang bisa membuat si satpam ini lengah dan membuka gerbangnya. Kunci ini didukung oleh ilmu tentang otak yang disebut neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru. Kunci emas pertama yaitu pengulangan. Bayangkan kamu mau membuat jalan setapak baru di padang ilalang. Pertama kali lewat, susah banget. Tapi kalau kamu lewati jalan yang sama setiap hari, lama-lama ilalangnya akan mati dan terbentuklah sebuah jalan yang jelas. Begitu juga dengan otak. Semakin sering sebuah pemikiran atau kebiasaan diulang, semakin kuat jalur sarafnya. Kunci emas kedua yaitu emosi yang kuat. Alam bawah sadar tidak berbicara dengan bahasa logika. Ia berbicara dengan bahasa emosi dan gambar. Kenapa kejadian traumatis bisa langsung terinstall? Karena emosinya sangat kuat. Kenapa momen paling bahagia dalam hidupmu teringat jelas? Karena emosinya kuat. Jadi, untuk menanam program baru, kita harus merasakan seolah-olah itu sudah terjadi. Selalu ingat dua kunci ini. Ulangi terus-menerus dan libatkan perasaanmu. Sekarang, mari kita gunakan kunci ini dalam teknik-teknik praktis. Yang pertama, afirmasi yang dilakukan dengan benar. Bukan cuma ngomong kosong di depan cermin. Afirmasi yang benar itu seperti menanam benih. Kapan waktu terbaik menanam? Saat tanahnya gembur? Waktu terbaik untuk afirmasi adalah sesaat sebelum tidur dan sesaat setelah bangun. Di saat itu, satpam atau pikiran kita masih setengah sadar dan gerbangnya lebih terbuka. Ucapkan kalimat positif dalam bentuk present tense atau seolah sudah terjadi. Misalnya, saya sangat mudah menarik peluang baik. Tapi jangan cuma diucapkan, rasakan perasaan syukurnya, bahagianya, dan leganya. Lakukan ini berulang-ulang setiap hari. Yang kedua, visualisasi kreatif. Alam bawah sadar berpikir dengan gambar. Jadi, ajak dia nonton film.
Ciptakan sebuah film pendek di kepalamu tentang hasil akhir yang kamu inginkan. Kalau kamu takut bicara di depan umum, jangan bayangkan rasa takutnya. Bayangkan film di mana kamu selesai presentasi, semua orang tepuk tangan, dan kamu merasa sangat lega dan bangga. Ambil waktu 5 menit setiap hari, tutup mata dan putar film itu. Buat sedetail mungkin. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan yang terpenting apa yang kamu rasakan di dalam tubuhmu saat itu. Libatkan semua panca inderamu. Yang ketiga, menulis ulang cerita. Ini sangat ampuh untuk program yang berasal dari kejadian spesifik di masa lalu. Kita tidak bisa mengubah kejadiannya, tapi kita bisa mengubah makna dari cerita itu. Tulis di jurnal tentang kejadian negatif itu. Tulis semua emosi yang kamu rasakan. Lalu, di lembar berikutnya, tulis ulang cerita itu dari sudut pandang orang dewasa yang bijaksana. Cari pelajarannya. Misalnya, dari cerita aku dipermalukan di kelas, menjadi kejadian itu mengajariku tentang kekuatan empati dan resiliensi. Dengan mengulang cerita baru ini, kita memberikan update makna ke alam bawah sadar. Dan yang keempat adalah meditasi terpandu atau hipnoterapi mandiri. Istilah hipnosis mungkin terdengar seram seperti di TV, tapi sebenarnya ini hanyalah kondisi relaksasi yang sangat dalam. Ini adalah cara paling direct untuk ngobrol dengan alam bawah sadar, karena saat super relax, si satpam pikiran sedang istirahat total. Kamu bisa mendengarkan audio meditasi terpandu atau hipnoterapi yang banyak tersedia online. Cari yang spesifik untuk tujuanmu, misalnya meditasi untuk kepercayaan diri atau hipnoterapi untuk mengatasi kecemasan. Lakukan secara rutin. Ini seperti memasukkan program baru melalui pintu belakang saat penjaganya sedang cuti. Bagaimana kita tahu kalau programnya mulai berubah? Buktinya bukan seperti keajaiban semalam. Buktinya ada pada perubahan kecil yang nyata. Seperti kamu jadi tidak terlalu reaktif. Dulu dikritik sedikit langsung marah, sekarang bisa lebih tenang. Terus kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak kamu sadari. Dan feeling atau intuisimu jadi lebih tajam. Dan juga orang lain mungkin berkomentar, kok kamu kelihatannya lebih tenang atau bahagia sekarang? Dan yang terakhir, yang terpenting kamu merasa lebih damai dengan dirimu sendiri. Merubah program alam bawah sadar adalah sebuah proses. Butuh konsistensi dan kesabaran. Ini bukan lari sprint atau lari maraton. Tapi kabar baiknya, kamu punya semua alat yang kamu butuhkan. Kamu adalah programmernya. Sebagai penutup, saya ingin menantangmu. Pilih satu saja dari 4 teknik tadi yang paling kamu suka. Lakukan dengan serius dan konsisten setiap hari selama 30 hari ke depan. Lihat dan rasakan sendiri perubahan kecil apa yang terjadi. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh program lama, tapi oleh program baru yang kamu pilih untuk kamu install mulai hari ini.